Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi bersama saya Widya. Kali ini kita akan mengikuti kegiatan Pak Ansar selama penyebaran Biosaka dan N level 1 di Pulau Bali dengan tema Bali Pintu Gerbang Pertanian Organik Dunia. Ya, oke, kita hari ini ada di Bali. Terus semangat menyebarkan gerakan memasifkan kemandirian dan pemahaman petani tentang organik. Jadi tidak ada salahnya kita mulai dari sekarang, meskipun kecil yang penting ada dampaknya, meskipun sederhana yang penting manfaatnya. Kalau bisa buat sendiri, kenapa harus beli? Sehat milik semua orang, dan kita punya potensi untuk mewujudkan pangan sehat sebagai upaya untuk mewujudkan Land of Harmony, Gemah Ripah Lojinawi, dan sebagai satu mewujudkan cita-cita luhur Indonesia lumbung pangan dunia. Harus organik. Nah, akar rumput putih ya, sempurna dan subur sekali ya, tumbuhnya bagus ya. Sementara akar padi merah. Datang dari ahli bilang tanahnya ya, berpikir gitu loh. Ya, salah siapa? Kira-kira salah rumput sama tanahnya atau salah padi yang pendatangnya? Ya, saya perkirakan itu jadinya jawabnya. Pendatangnya dikasih makan, nggak mau dia makan, dan salahnya nggak mau makan tiwul ya kan? Iya. Sementara rumput di situ tiwul dimakan, ubi dimakan, terong dimakan. Si Bayu maunya makan mie rebus, mie instan ya kan? Udah. Padahal lebih sehat mana? Makan terong yang ada di sini ditanam meskipun dibakar, apa mie instan yang enak di lidah? Ya, yang hasil di sini yang enak. Nah, kalau hasil di sini kan tidak ada fermentasinya. Tuh. Berarti lebih sehat yang terong ini ya? Iya. Ketimbang yang dibungkus kardus itu, Bayu. Iya, itu dah. Alhamdulillah, akhirnya sampai di P4S Petani Keren Baja Tani. Bangga jadi petani. Ini ada di Karangasem, di Tirta Gangge, Kecamatan Abeng. Abang ya? Ya, alhamdulillah 70 kilo perjalanan. Ini persiapan malam ini untuk menggali informasi tentang apa Biosaka dan N level 1. Semoga berkontribusi untuk apa Pak? Pertanian sehat sehingga membentuk generasi hebat. Ini dengan Pak siapa? Saya Bapak Inyoman Tangkas. Inyoman Tangkas. Ada di grup berapa? Grup Relawan 1 ya? Ya, Relawan 1. Ya, ini jauh akhirnya bisa ketemu. Nah, baru lihat itu WA-nya. WA-nya yang di grup itu. Kita naik gunung apa Pak di sini tadi? Badukaru. Gunung aktif yang pernah meletus tapi nggak tahu kapan meletusnya. Ini subur sekali. Tapi masyarakat di sini juga tetap bingung pupuk. Ya, padahal banyak tanaman yang juga tumbuh di aspal itu. Karena ya pupuk itu paling susah dicari. Padahal kata rumput gitu ya. Harus kemprah ya. Kemprah itu harus banyak ya Pak ya. Kalau nggak banyak panennya nggak bagus. Padahal di gunung ini. Yang kata rumputnya mati disemprot herbisida. Sampai di rumput tumbuh sendiri sampai disemprot-semprot ya Pak ya. Tapi kita cari pupuk nggak bisa menumbuhkan seperti rumput. Ya udah.
sebentar lagi bisa. Amin. Seorang petani dari Blitar, Jawa Timur, Muhammad Ansar, berhasil mengembangkan sistem teknologi terbarukan dalam perkembangan dunia pertanian organik modern. Inovasinya disebut dengan teknik biosaka. Biosaka sendiri merupakan akronim dari bio bermakna tumbuhan dan saka bermakna selamatkan alam, kembali ke alam. Berawal dari keinginan untuk membantu petani mulai tahun 2011, Ansar mulai mengembangkan biosaka secara masif melalui pemberdayaan petani. Tidak hanya di Blitar, pendampingan teknologi biosaka mulai diuji coba pada skala luas. Pada Selasa 9 Oktober 2024, Ansar berkesempatan membagikan pengalamannya kepada petani di Desa Pedawe, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Biosaka merupakan campuran beberapa jenis rumput yang masih dalam kondisi sehat, yang tidak tercampur bahan kimia. Rumput tersebut kemudian diremas secara manual dengan tangan, lalu dicampur dengan air. Setelah itu bisa langsung diaplikasikan di lahan untuk semua jenis tanaman. Biosaka bukanlah pupuk ataupun pestisida. Ramuan ini merupakan elisitor yang berperan sebagai pemberi isyarat bagi tanaman, sehingga bisa tumbuh dan berproduksi lebih bagus, hemat pupuk kimia sintetis, meminimalkan hama penyakit, dan menjadikan lahan lebih subur. Kini Ansar kembali memperkenalkan penemuan barunya yang diberi nama N-Level 1. N-Level 1 merupakan larutan yang dapat digunakan sebagai pupuk organik cair atau POC setelah dicampur dengan urin kambing atau sapi. Larutan ini disebut mampu mempercepat proses fermentasi yang biasanya memakan waktu hingga berbulan-bulan menjadi hanya dalam hitungan menit. Ini bisa untuk 500 ton.
dalam waktu hitungan menit, kotoran sapi yang tadi 2 bulan atau 1 bulan maksimal, fermentasi optimal itu 1 bulan baru jadi, dan dingin Pak ya, indikator jadinya dingin ya, karena kohe sapi itu panas, agar dia dingin difermentasi dulu. Kalau nggak difermentasi selama 3 bulan pun masih panas ya Pak ya. Dengan ini, satu tutup ini bisa untuk 500 ton. Hanya dalam waktu kurang dari 15 menit itu kotoran sapi sudah dingin sampai ke bawah. Jadi kalau ketebalan 1 meter tidak perlu dibolak-balik, hanya disemprot atasnya, itu ditunggu saja. Cek nanti ibu bawa termometer, itu bisa langsung dingin dan itu bisa langsung layak untuk ditanami. Permukaan saja, tadi kita punya itu yang membuat tanaman mati. Ini Bapak sampai tangannya habis ini, dingin sampai ke bawah. Ya. Ya, kita cek yang tumpukan lain Pak. Disemprot dan sebelumnya itu memang jauh berbeda dia. Sebelum disemprot itu biasanya panas dan bau dia. Tapi setelah disemprot, setelah belum 10 menit itu sudah baunya langsung hilang dan panunya terasa dingin. Kotornya itu dingin, nggak panas ya. Itu saya mencoba langsung setelah saya praktekkan ini. Baik, hari ini kita sudah langsung praktek di kandang sapi di Desa Pedawe, Kabupaten Singaraja, Buleleng, Bali. Nah, kohe sapi yang tadi kita langsung lihat, langsung praktek dengan petani yang panas itu ditumpukan, itu begitu kita semprot dalam waktu kurang dari 10 menit, itu sampai petani penasaran. Ke bawah itu tangannya masuk, digali, masa iya sih dingin gitu ya. Nah, ternyata memang benar dingin sampai ke bawah. Ini adalah kabar baik bagi petani organik atau petani kimia untuk beralih ke organik. Kenapa petani berbudidaya dengan kimia? Karena dia bukan tidak mau berorganik, tetapi karena proses organik yang rumit itulah, yang lama, yang belum tentu juga jadi karena memang ketelatenan setiap petani berbeda-beda. Dengan adanya N level 1 ini tidak ada istilah petani gagal fermentasi. Jadi ayo kita jadikan pertanian itu satu potensi profesi andalan di masa depan, agar ke depan setiap petani mampu sejahtera, mampu menanggung pangannya sendiri, dan mampu memberikan pangan ke banyak orang, seluruh warga bangsa. Intinya kita harus menciptakan atau memproduksi, menghasilkan pangan sehat, agar setiap generasi kita yang lahir menjadi hebat. Itu yang paling penting. Ansar percaya bahwa para petani akan menjadi penilai sejati dari manfaat Biosaka dan N level 1 temuannya ini. Salah seorang petani telah membuktikan cara kerja pupuk Biosaka ini. Menurutnya, ia membuat pupuk organik membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses fermentasi. Namun dengan Biosaka tidak sampai 5 menit, kohe yang telah disemprot Biosaka sudah bisa digunakan. Sebagai salah satu metode pertanian ramah lingkungan, pemanfaatan Biosaka merupakan teknologi mudah dan murah yang dapat diterapkan oleh petani dalam upaya menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas usaha taninya. Yasri Yuli, Bali TV. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang kedua. Saya tidak ingin mendahului para ahli, para peneliti atau akademisi yang lebih layak dan memiliki tupoksi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oleh karena itu ini saya pamer dulu ya. Mohon izin. Siang-siang soalnya. Itu N
pertunjukan level 1. Nah, ini pertunjukan pertama. Kan saya bilang tadi pamer ya, pamer. Di acara yang luar biasa, Forum Komunikasi Profesi Penyuluh Pertanian se-Bali. Semoga dengan diskusi hari ini, Bali yang digadang-gadang sebagai pintu gerbang pertanian organik benar-benar akan mampu mewujudkannya, Bapak Ibu semua. Lewat siapa? Lewat penyuluh andalan petani. Aku ya. Menyatukan gerak langkah penyuluh pertanian, mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan. Demikian tadi sebagian kecil dari banyak kegiatan Pak Ansar selama di Bali. Menggugah kesadaran, memberi kejutan, menghidupkan hati dan akal atas Indonesia dan pertanian yang berlaku sejauh ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan ini adalah teknologi yang melompat ke masa depan. Semoga bermanfaat untuk kita dan untuk Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami. Mohon maaf atas salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.